Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, tangan saya baru kena sakit. Ampun dah. Ya, sobat RH sekalian, dirujak Prabowo. Jadi makanya kalau berdebat, debatlah yang substantif ya. Jangan menyinggung-menyinggung atau mengulang-ulangi jasa yang sudah ditorehkan atau jasa yang sudah diberikan. Jadi sudah benar Prabowo mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI karena dia mendukung orang yang baik, orang yang benar, ya, orang yang bekerja secara baik. Jadi udah benar itu jasa Prabowo kepada bangsa dan negara, yaitu mencalonkan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI. Tapi it doesn't mean kemudian pemerintahan Presiden Jokowi baik, karena Anies kan tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Dia bekerja di Jakarta, bahkan dianggap sebagai oposisi pemerintah pusat. Ya, program-program Anies misalnya Formula E dan lain sebagainya tidak didukung oleh pemerintah pusat. Tetapi kendati demikian Anies tetap bisa melaksanakannya secara baik. Itu satu. Yang kedua ya, telak ketika bicara tentang oposisi ya. Karena Anies bicara dengan konsep. Jadi demokrasi itu paling tidak 3 hal yang harus kita pahamkan. Bagaimana menjamin kebebasan berpendapat, ya, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian menghargai, kemudian memberikan kesempatan kepada oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dan yang ketiga adalah menyelenggarakan pemilu yang luber dan jurdil, yang demokratis. Jadi kalau 3 persyaratan itu dipenuhi, ya paling tidak demokrasi kita akan berjalan secara baik. Nah sekarang pertanyaannya adalah, 1, apakah kebebasan berserikat dan berkumpul itu dilindungi secara baik atau tidak? Tidak. Ya, terbukti bahwa banyak orang yang dipenjarakan hanya karena berbeda pendapat. Itu negara yang sangat tidak demokratis. Mana ada negara demokrasi memenjarakan orang karena perbedaan pendapat. Tapi ini bayangkan, Habib Rizik dipenjarakan, Habib Bahar, ya, kalau Habib Rizik hanya karena bilang dirinya sehat dianggap menyebarkan hoax. Habib Bahar mengkritik KM50 dianggap menyebarkan hoax juga, dipenjara juga. Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat karena mengkritik Omnibus Law kena juga, bayangkan. Kemudian Anton Permana menulis TNI ku sayang TNI ku malang, kena juga. Coba bayangkan ya, mereka rata-rata kena ya, walaupun kurang dari 1 tahun. Kalau khusus Habib Rizik 2 tahun. Maka hal yang aneh bin ajaib ya, terutama kesalahan yang dilakukan Habib Rizik, hanya mengatakan sehat tiba-tiba kena 2 tahun. Aktivis lainnya lebih baik sedikit ya, walaupun tidak bisa dikatakan benar, yaitu kurang dari 1 tahun. Ada yang kena 9 bulan, ada yang kena 10 bulan. 10 bulan rata-rata. Termasuk Edi Mulyadi misalnya. Jadi ini yang harus dibenahi hukum kita. Bagaimana oposisi itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait dengan kebebasan berpendapat sebagai prasyarat demokrasi. Nah, yang kita inginkan juga sekarang adalah pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang jurdil. Pemilu yang jurdil itu ya bisa terlaksana kalau pemerintahan yang sedang berkuasa itu netral, tidak berpihak, tidak menggunakan state aparatus baik sipil maupun militer untuk melakukan pemenangan. TNI, Polri, apa saja, BIN juga termasuk ya kalau mereka masih kompak. Yang kedua, tidak menggunakan state financial resources, uang negara atau sumber-sumber keuangan negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Dan yang ketiga, tidak menggunakan state facilities, yaitu fasilitas-fasilitas negara. Ada calon misalnya kemarin saya lihat kunjungan ke Padang, Sumatera Barat menggunakan helikopter. Helikopter itu helikopter negara sepertinya. Tetapi kemudian
dipakai untuk berkampanye juga. Bagaimana misalnya bisa membedakan domain publik dan domain privat antara Mahfud MD, Menko Polhukam, yang Menko Polhukam dan yang calon wakil presiden. Bagaimana membedakan antara Prabowo yang Menteri Pertahanan dengan calon presiden ketika berkunjung ke daerah menggunakan fasilitas negara. Apakah mereka juga menggunakannya untuk konsolidasi paling tidak? Bahkan untuk berkampanye. Nah, itulah soalnya ya saudara sekalian. Jadi sekali lagi Anies menunjukkan ya, memberitahukan kembali kepada kita bahwa yang namanya demokrasi itu paling tidak berisi syarat satu, kebebasan berpendapat, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Yang kedua, suara oposisi tidak dibungkam, ya, melainkan diberikan kesempatan dan diberikan kehormatan untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dan yang ketiga adalah wujudkan pemilu yang luber dan jurdil. Pemilu di mana negara tidak menggunakan kekuatannya untuk memenangkan calon yang di-endorse atau didukung olehnya. Begitu, saudara sekalian ya. Jadi jangan marah. Jadi tadi kelihatan ya ketika Prabowo kemudian mengungkit-ungkit kembali soal nominasinya kepada Anies Baswedan. Bagaimana Prabowo dan Gerindranya plus PKS itu mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI dan menang. Artinya kalau kita bicara terhadap bangsa dan negara secara genuine, ya Gerindra akan tercatat sebagai partai yang memenangkan Anies Baswedan. Itu sudah jadi sejarah, dan itu Anies Baswedan kan tidak menolak untuk berterima kasih terhadap hal tersebut. Tetapi bukan berarti kemudian Anies Baswedan terus dipaku untuk tidak boleh ikut kontestasi pilpres sepanjang Prabowo ikut. Kan nggak bisa begitu. Dan Prabowo juga tidak bisa mengungkit-ungkit karena memang peran partai politik itu adalah peran rekrutmen politik. Ya, peran menghadirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Kalau tidak bisa dari kader Gerindra sendiri, ya ambil kader lain. Dan Gerindra juga pada waktu itu kan mencalonkan kadernya sendiri, yaitu Salahuddin Uno, Sandiaga Salahuddin Uno berpasangan dengan Anies Baswedan. Dan Sandi sebenarnya berminat untuk menjadi calon gubernur, tetapi kan masalahnya dia kalah pamor dengan Anies Baswedan yang terus moncer gitu ya. Dalam debat itu yang dibutuhkan adalah pemikiran yang cerdas. Apa konsep dan gagasan Anda? Kan itu soalnya. Dan dia tidak kuat. Ya, Anies memberikan definisi terlebih dahulu bagaimana sebuah penegakan HAM, mendefinisikan terlebih dahulu bagaimana kemudian demokrasi itu harus dilakukan, memberikan definisi terhadap bagaimana pemberantasan korupsi harus dilakukan dan lain sebagainya. Jadi dia memulai sesuatu itu dengan konsep yang clear. Nah, ini yang membedakan dengan calon lainnya yang cenderung reaktif. Dan dalam kasus Ganjar misalnya, Ganjar tidak bisa stealing the show, hanya dia bisa sedikit mengurangi tensi sehingga tidak terlalu terlihat marah ya. Dia bisa dibilang stabil, tetapi tadi kalau kata Rocky, dia seperti seorang motivator karena narasi dan konsepnya tidak terlalu dalam. Nah, beda sama Anies, dia punya konsep dulu. Jadi gini, kalau kita punya konsep, maka kita punya boundary, kita punya pagar terlebih dahulu, kita punya pijakan dalam menganalisis sesuatu, sehingga ketika dihadapkan pada persoalan, mudah bagi kita menjawabnya karena kita sudah punya standar. Nah, cerdas dulu dalam bernarasi ya. Nanti eksekusi tentu akan jauh lebih cerdas lagi. Kalau dalam pikiran saja Anda sudah kacau, bagaimana ketika mengeksekusi pikiran tersebut? Lebih kacau juga artinya. Itu saja saudara sekalian, kita akan ambil video-video lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.